Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi hari ini gue mau ngebahas salah satu series di Disney Plus Hotstar. Judulnya adalah Gannibal. Jadi Gannibal ini terdiri dari 7 episode aja gitu ya. Disutradarai oleh Katayama Shinzo dan diperankan oleh Yagira Yuya. Dan series ini merupakan adaptasi dari manga hits di Jepang. Apa yang akan terpikir di benak kalian kalau memikir judul ini gitu ya? Pasti ada adegan orang makan orang atau yang kejar-kejaran, gore dan sebagainya. Gue awalnya mikirnya ya udahlah ini adalah genre horror thriller gitu ya. Tapi ternyata ini lebih tepatnya sih genre crime thriller ya, karena di sini dari sudut pandang seorang polisi yang sedang menyelidiki kasus. Menceritakan seorang polisi bernama Daigo Agawa yang dia dikirim ke sebuah desa terpencil bernama Desa Kuge di Jepang. Selain untuk bertugas sana, dia juga sekaligus menyelidiki salah satu kematian seorang polisi senior bernama Kano. Dan dugaannya kalau Pak Kano ini meninggal gara-gara dia tuh habis dimakan ya sama sosok makhluk mengerikan di sana. Hal-hal yang gue suka dari series ini episode satunya tuh menarik banget sih. Dari opening aja tuh udah berasa banget tegangnya. Terus juga, nah ini vibes-nya tuh mirip-mirip ya, si desanya itu kan indah banget pemandangannya. Dan mirip vibes-nya sama di film The Wailing ya, The Wailing yang horor Korea yang itu gitu, yang di pedesaan, yang sepi. Dari opening kreditnya aja tuh kayak ada festival-festival di pedesaan gitu yang agak-agak mirip sama Midsommar. Dari musik aja itu juga serem gitu ya, di opening itu kayak suara musik itu cukup membekas di telinga itu kayak gitu, horornya tuh meresahkan. Kedalaman karakternya begitu dalam, terutama si Daigo ini ya, polisi Daigo ini. Satu sisi kita tahu dia adalah protagonis, seorang polisi yang menyelidiki kematian polisi seniornya, cuman satu sisi juga dia tuh kadang-kadang bertingkah emosional gitu ya, sampai si anaknya aja ini si Masiro aja kayak di episode 2 itu kayak dia sempat protes gitu sama bapaknya kenapa dia suka emosional sama orang. Yang udah pasti mengerikan sih gue ngerasanya adalah penduduknya ya, penduduk desa Kuge, terutama nih keluarga Goto yang bener-bener misterius banget nih. Keluarga tuh maunya apa sih, dari awal tuh udah ngeselin banget gitu. Jadi kita kayak awal ada yang nggak beres sama si keluarga Goto ini, cuman kadang-kadang mereka tuh kayak kesannya baik, tiba-tiba jahat lagi, baik lagi, jadi maunya apa gitu. Nah ini salah satu karakter yang sangat menurut gue presence-nya itu mengintimidasi ya, yang namanya Keisuke, si Mamang Keisuke ini gitu ya. Dia tuh ya penggambaran sosok yang begitu kuat, yang dia tuh judes, dia tuh tapi kadang-kadang dia juga baik juga, kadang-kadang dia sinis. Manusia-manusia itu lebih mengerikan ya daripada si creature, si makhluk monster itu sendiri gitu. Bener-bener misterinya tuh dibangun secara perlahan. Jadi ini gue kasih tahu ini jenis film yang slow burn. Jadi kalau lo misalnya ngarepin yang kayak action big book, orang makan orang gimana-gimana, ya ada sih tapi sedikit gitu. Jadi lo nontonnya juga harus fokus gitu. Tambah lagi nih juga ada elemen drama ya antara bapak dan anak, terus juga tentang kehangatan keluarga ya, tentang kehangatan di desa tersebut. Gimana sih yang namanya orang tuh beradaptasi gitu ya, dia dikirim dari orang kota ke desa, ke desanya aneh, cuman dia juga harus berbasa-basi sama penduduk-penduduknya. Tapi sayangnya menurut gua nih, kalau gua pribadi nih ya, di episode tengah-tengahnya antara episode berapa ya, 4 sampai 5 tuh agak-agak draggy sih. Kayak gue kan pengen nonton, gue pengen penasaran mana nih adegan kanibalismenya gitu ya, okkultisme dan sebagainya gitu. Mungkin untuk mengupas misteri secara perlahan-lahan, jadi plotnya tuh kayak agak kemana-mana, terus pelan. Banyak juga kayak karakter-karakter baru yang tiba-tiba nongol, cuman jadi orang sangat penting gitu. Tiba-tiba ada si A gitu ya, tiba-tiba membawa informasi penting tentang masa lalunya Pak Kano. Tiba-tiba muncul lagi si B, oh dia adalah anak kecil yang dulunya mukanya dimakan gitu. Jadi gue kayak memang harus fokus nontonnya. Oke, kalau misalnya di manga gue ngerasa banget sih gitu ya. Kalau di kartun di komik-komik Jepang gitu kan, kalau ada karakter baru yang keren, yang seru, sangat ikonik gitu. Cuman kalau dituangin ke live action kadang-kadang agak ini siapa sih gitu. Bahkan menurut gue gitu ya, udah selesai episode 7, ada beberapa masih kayak plot hole, tanda tanya sih gitu. Kayak kedekatannya si Masiro sama si makhluk si pria itu. Waktu di episode 2-nya juga tuh ada kemunculan si pria itu. Cuman si Daigo-nya tuh gue inget dia ngeliat, cuman kayak dibiarin gitu aja, nggak dikorek langsung. Itu tuh siapa sih, itu kenapa? Jadi kayak
diliatin, cuman nggak dikorek lebih dalam saat itu juga gitu. Bahkan gue tuh pas lagi tengah-tengah nonton episode-episode tengah tuh gue sempet kayak aduh gue lanjutin nggak ya, kok lama banget gitu, agak-agak draggy, misterinya kelamaan banget sih sebenarnya apa yang terjadi pada desa itu gitu ya. Cuman untungnya karena gue sabar nonton lagi tiap minggu, ternyata di episode sama 7-nya baru letak serunya di situ gitu, baru terkuak satu demi satu misterinya. Gue nggak akan spoiler, tapi episode terakhirnya di episode 7 tuh benar-benar sukses membuat gue cuma bisa nampilin ekspresi aja ya, karena gue nggak mau spoiler dan nggak mau kalian yang belum nonton kira-kira ketebak endingnya macam apa gitu ya. Nah cuman kalau kalian misalnya mikir oh masih gantung ya, bahkan gue sempat googling juga gitu ya, ini sebenarnya ngegantung kayak gini masih ada season 2-nya apa enggak ya. Nah, gue kasih tahu ya, setelah credit titles, nah ada after credit scene berapa detik itu yang cukup sebagai statement kalau menurut gue ya udah gitu ya. Filmnya tamat tapet sini aja, yang mana itu cukup membuat jadi overall kalau kalian suka film-film misteri ya, detektif, dan juga suka hal-hal yang berbau mistis di desa-desa, klinik-klinik, nah ini rekomen buat kalian. Cuman gue warning memang ini pace-nya agak lambat gitu, jadi kayak harus sabar-sabar nontonnya, baru nanti di 2 episode terakhir tuh kayak naik gitu tensinya. Core film ini gue kasih nilai 7,2/10. Cuman mungkin kalau misalnya gue nonton sekali lagi nih ya, mungkin ada beberapa detail-detail yang sebenarnya itu ngasih tahu hint-hint tentang misterinya. Mungkin skor gue bisa berubah gitu. Kalau pendapat kalian yang udah nonton gimana nih, skor versi kalian berapa? Puaskah kalian dengan endingnya? Jadi kalau teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrolin masalah endingnya, itu kan mengandung spoiler. Nggak apa-apa sih tulis di bawah, cuman dikasih warning dulu ya gitu. Misalnya kayak spoiler alert gitu ya, menurut kalian gimana? Jadi biar teman-teman yang belum nonton sampai habis tuh nggak ke spoiler gitu. Oh iya, jadi gue juga suka review film di aplikasi GoPlay Indonesia. Gue live streaming setiap hari Senin dan Kamis jam 9:30. Jadi teman-teman kalau mau nonton silahkan kita diskusi bareng di live streaming ya GoPlay ya. Oke, makasih banget udah nonton. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrip. Dan yang mau dukung silahkan klik super thanks di bawah ya. Thank you, bye-bye.